Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Setiawan. NPM saya 202201099. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ergonomik dari kelompok 8. Nama kelompok Khalifah Salsa Nabila dengan NPM 202201057. Yang kedua, Manaria Abeta Habib dengan NPM 202201055. Yang ketiga, Nova Auliatul Fauziah dengan NPM 202201065. Yang keempat, Novia Egidia Sawitri dengan NPM 202201066. Yang kelima, Rofiqatul Makiyah dengan NPM 202201073. Selanjutnya Salsabila Arum Lukita dengan NPM 202201074. Sheila Nurbaiti dengan NPM 202201081. Selanjutnya Sherly Berliana Febrianti dengan NPM 202201082. Selanjutnya Titi Hasanah dengan NPM 202201089. Selanjutnya Vini Alfiona Seatdamo Selanjutnya Vini Alfiona Seatdamo dengan NPM 202201090. Selanjutnya Yudhya Ayu Kartika Dewi dengan NPM 202201098. Selanjutnya Zidan Setiawan dengan NPM 202201099. Learning outcome learning outcome Learning outcome, pengertian ergonomik, tujuan ergonomik, ruang lingkup ergonomik, posisi ergonomik. 1. Pengertian ergonomik. Menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Kerja RI, ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomik ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Lanjutannya, upaya ergonomi antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Definisi lain menyebutkan bahwa ergonomi adalah sebuah ilmu untuk fitting the job to the worker. Sementara itu, ILO antara lain menyatakan sebagian ilmu terapan biologi manusia dan hubungannya dengan ilmu teknik bagi pekerja dan lingkungan kerjanya, agar mendapatkan kepuasan kerja yang maksimal selain meningkatkan produktivitasnya, menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan RI. 2. Tujuan ergonomi. Tujuan dalam penerapan ergonomi ini adalah 1. Angka cedera dan kesakitan dalam melakukan pekerjaan tidak ada atau terkurangi. 2. Biaya terhadap penanganan kecelakaan atau kesakitan menjadi berkurang. 3. Kunjungan untuk berobat bisa berkurang. 4. Tingkat absentisme atau ketidakhadiran bisa berkurang. 5.
produktivitas atau kualitas dan keselamatan kerja meningkat. 6. Pekerjaan merasa nyaman dalam bekerja. 7. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. 8. Meningkatkan kesejahteraan sosial. 9. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dalam setiap sistem kerja. 3. Ruang lingkup ergonomik fisik. Yang pertama, ergonomik fisik berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Antropometri, karakteristik. Yang pertama, ergonomik fisik berkaitan dengan anatomi tubuh manusia. Antropometri, karakteristik fisiologi dan biomekanika yang berhubungan dengan aktivitas fisik. 2. Ergonomik kognitif berkaitan dengan proses mental manusia, termasuk di dalamnya persepsi, ingatan, dan reaksi, sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Yang ketiga, ergonomik organisasi berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Yang keempat, ergonomik lingkungan berkaitan dengan pencahayaan, temperatur, kebisingan, dan getaran. 4. Posisi ergonomik. Posisi ergonomis merupakan posisi yang harus dilakukan selama menyusun prosedur untuk mengurangi faktor risiko yang berkaitan. 4. Posisi ergonomik. Posisi ergonomis merupakan posisi yang harus dilakukan selama menyusun prosedur untuk mengurangi faktor risiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan peringkat tertinggi faktor risiko exposure. Melakukan intervensi keperawatan seperti mengangkat pasien, memindahkan pasien, atau perawatan luka diperlukan posisi ergonomis standar untuk menghindari risiko. Berdasarkan skor RIBA, pemeriksaan luka, perawatan luka. Berdasarkan skor RIBA. Berdasarkan skor RIBA, pemeriksaan luka, perawatan luka, dan pengambilan darah sampel adalah postur kerja yang berisiko tinggi untuk gangguan muskuloskeletal, sehingga diperlukan tindakan segera. Up-hacking dan EKG merupakan faktor risiko sedang mengukur tanda-tanda vital dan pemberian suppositoria obat dalam intervensi dengan faktor risiko rendah. Dengan menggunakan NBM, masalah muskuloskeletal yang paling umum mengeluh di leher, bahu punggung, dan kaki. Hasil penelitian ini menyarankan tindak lanjut intervensi tentang posisi kerja ergonomis sangat dianjurkan. Referensi bisa dilihat. Terima kasih. Semoga selamat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.